nama saya Anissa Nabil Aulia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 1712310222. Kalau aku Nasweta Suara Dharma dari Fakultas Vokasi, Prodi Destinasi Pariwisata dengan NIM 422231042. Perkenalkan, nama saya Aska Nabila Stiva dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, NIM 142231138. Perkenalkan, saya Salsabila Fauzia dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 181231083. Perkenalkan, nama saya Ersa Murah Fanya Azara dari Fakultas Psikologi dengan NIM 113231199. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Maufira Nurrahma, saya dari Fakultas Keperawatan dengan NIM 1321181. Halo semuanya, perkenalkan saya Ferosi Ahmed Zaki dari Fakultas Vokasi dengan NIM 4132310779. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Isabella Arizona dari Fakultas Ilmu Budaya NIM 122231060. Terima kasih. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman ras, suku, budaya, agama, bahasa, dan lain-lain. Salah satu dari keberagaman tersebut yaitu keberagaman agama serta kebebasan beragama yang merupakan hak asasi seluruh warga negara yang berada di Indonesia. Karena adanya keberagaman agama di Indonesia, masyarakat perlu adanya toleransi bersama. Sikap toleransi ini sejatinya harus dimiliki oleh setiap masyarakat yang ada di Indonesia, dari anak kecil sampai orang dewasa, dan dari rakyat biasa sampai pejabat negara. Sikap toleransi juga tidak mengenal waktu dan tempat, yang artinya seluruh masyarakat Indonesia seharusnya mengimplementasikan bentuk sikap toleransi dimanapun dan kapanpun. Dengan menghargai keberagaman agama dan menjaga sikap toleransi, maka akan mampu menciptakan masyarakat yang lebih damai, adil, dan inklusif. Salah satu wujud dari toleransi tentang keberagaman agama ini adalah 6 rumah ibadah yang berdampingan, terletak di Perumahan Royal Residence Surabaya. Pada Field Study kali ini, kelompok kami akan mewawancarai beberapa narasumber dari sana untuk dimintai tentang pendapat mereka mengenai apa yang ada di sana. Kalau asal usulnya yang ibu tahu aja ya, karena memang ibu di sini lebih baru ketimbang rumah ibadah yang lain. Ya, karena kalau yang pertama memang masjid. Untuk yang paling terakhir nomor 6-nya benteng sini. Jadi ibu yang hitungannya rumah ibadah yang paling baru selesai 2020. Kalau antara GKI dan Kapel 2019, cuman di sana 1 Juni, kalau GKI ibu kurang tahu bulannya, cuma selisih bulan. Jadi awalnya memang hanya masjid. Lalu dari pihak perumahan rakyat, kemungkinannya kalau dibangun rumah pasti kemungkinan waktu itu akan kecil. Kenapa? Karena di depan dan di belakang itu sutek. Tahu sutek? Kabel listrik panjangnya tegangan tinggi. Kalau kalian keluar, kadang-kadang mobil itu nyetrum, sepeda kan kadang kayak nyetrum gitu. Jadi kalau dipakai untuk perumahan, untuk rumah kan bahaya. Ya kan, kalau tiga anak kecil atau apa itu kan sangat bahaya. Tegangannya kan tinggi. Akhirnya dari perumahan raya disediakan lahan, monggo yang dibangun untuk rumah. Memang dikhususkan untuk rumah. Jadi rumah raya hanya menyediakan lahan untuk pembangunannya yang masing-masing. Begitu. Jadi bukan dari murni perumahan raya itu awalnya. Akses kalau dari pusat yang barusan itu karena kita ada sembahyang rebutan namanya King sembahyang rebutan, kita membagikan sembako ke 2.000 orang. Jadi ini bekerja sama ya? Dengan dinsos, dengan mana? Kalau yang di sini pernah terjadi waktu apa sih kalau mau hari raya Idul Fitri kayak gitu itu loh. Sama ke satpam, ke ibu-ibu yang sapu-sapu jalan. Kalau kalian lihat ada orang pakai baju hijau-hijau gitu. Jadi ibu juga ngelis siapa aja. Kalau tirakatan, malam tirakatan sama kita saling membantu. Yang jaga sebenarnya yang harus aktif. Karena kan di sini tidak ada pengurus. Jadi
lagi karena ibu satu deret rumah ibadah ini ibu hanya perempuan sendiri untuk yang jaga. Jadi semua laki. Bawelnya orang perempuan seperti apa sih? Kamu laki ojo nunduk. Lebih fleksibelan mana? Mulut ini lebih lamis mana? Laki atau perempuan? Keuntungan karena ibu basic sebelumnya 15 tahun kerja di rumah sakit. Jadi untuk komunikasi ke orang kan ya kita dituntutnya di rumah sakit kan, ketemu pasien, keluarga pasien, dokter, perawat, apa siapapun. Jadi ibu menerapkannya sudah keuntungannya gitu. Jadi ibu bagaimana caranya ibu bertahan karena ibu sendirian, satu sendirian, kedua ibu perempuan sendiri, ketiga ibu tidak tahu namanya listrik, perlistrikan apa, tetek bengek nggak tahu, keempat keamanan, ya kan? Karena ini terbuka dan tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang error, sudah pernah terjadi. Jadi ibu gimana caranya? Ya itu tadi, abang-abangi lambe katakan. Jadi sehelo dengan tetangganya, gitu loh. Puji Tuhannya karena ibu Katolik ya, puji Tuhannya kayak pengurus GKI, datang sama ibu, sayang sama ibu. Malah ibu diminta pun pernah untuk menjaga di sana sebelum dapat poster satu lagi. Ibu nggak bisa, karena ibu sudah pegang KPR. Karena beberapa ibadah kan ada yang sama. Gimana cara ibu bagi waktu dan bagi badan? Kan nggak mungkin. Akhirnya ya gimana kita baik-baiknya yang jaga ya. Kita pinter-pinternya ngatur waktu. Kita gimana komunikasi dengan orang. Listrik kan jeglek, mati lampu ya apa carane? Orang GKI datang. Pernah kemasukan orang-orang yang satpam akhirnya patroli berganggang. Kadang WA, Mbak, lek butuh bantuan atau orang nggak ini kabari. Ya. Kalau untuk yang jaga yang lain ya nggak tahu ya. Kalau ibu sih caranya seperti itu. Berdasarkan video yang telah kami buat, maka kami dapat menyimpulkan bahwa pemahaman tentang toleransi masyarakat yang ada di Perumahan Royal Residence Surabaya sudah cukup tinggi. Berdasarkan kegiatan observasi dan wawancara yang kami lakukan kepada beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa suatu perbedaan bukanlah suatu alasan yang dapat menghambat tali silaturahmi dalam masyarakat sekitar. Keberagaman agama dapat menjadi kekuatan dalam membangun harmoni sosial di antara warga. 6 rumah ibadah yang berdampingan di Perumahan Royal Residence Surabaya berhasil menerapkan sistem kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tingginya sifat saling toleransi dan keharmonisan yang terjaga dalam lingkungan sekitar yang terlepas dari segala perbedaan yang ada. Hal ini dapat memberikan wawasan bahwa keagamaan antar umat beragama mampu menciptakan lingkungan yang damai dan rukun. Maka dari itu, kita harus saling memupuk sikap toleransi yang tinggi, dapat merajut kerukunan dengan sikap saling menghargai serta merangkul menjadi keharmonisan dalam bermasyarakat. Dengan perbedaan, kita dapat mewujudkan kehidupan di lingkungan dengan penuh kasih. Sangat penting menjaga persatuan merupakan bukti nyata dari cara mengedepankan toleransi antar sesama.